Adapun di dalam Al-Quran, adapun di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya malaikat itu wajib dipercaya, memiliki tugas, dan nama-namanya wajib diimani dan wajib diketahui oleh orang Islam. Ada 10 malaikat. Jadi 10 malaikat ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun nama-nama malaikat tersebut adalah: pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan tugasnya juga untuk meniup ruh ke setiap janin di dalam kandungan seorang ibu manusia. Yang kedua adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat datang kelak. Yang ketiga adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia ataupun mencabut segala sesuatu yang bernyawa. Jadi tugas malaikat Israel ini mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel juga mencabut nyawa jin, nyawa iblis, nyawa setan. Dan malaikat Israel juga mencabut nyawa para malaikat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberi rahmat, untuk memberi rezeki, untuk malaikat yang mengatur perputaran awan, perputaran rezeki manusia, dan perputaran-perputaran lainnya. Jadi intinya malaikat Mikail adalah malaikat pemberi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fa idza qudiyatis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wajarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali
di channel yang berbahagia ini. Kemudian selawat merakyatkan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in qadir syai'un alim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki dari kalian, melainkan dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang malaikat. Pemirsa yang dirahmati Allah, malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua di dalam agama Islam, yaitu yang mana rukun iman ini terdiri dari 6 hal. Yang mana pertama adalah iman kepada adanya Allah, 2 iman kepada adanya malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kemudian iman kepada utusan-utusan Allah atau Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, malaikat adalah ciptaan Allah, yang mana malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh hadis riwayat Muslim berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi dari Abu bin Humaydi, berkata Abdu telah mengkhabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Al-Juhri dari Urwah dari Aisyah, berkata Rasulullah SAW, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hadis Muslim nomor 5314 tersebut sangat jelas sekali bahwasannya malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan jin diciptakan Allah dari api yang menyala-nyala, sedangkan Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai ciri-ciri malaikat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Quranul Karim, surah Al-Fatir ayat ke-1
sebagaimana dijelaskan oleh ayat Al-Quran tersebut berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rasulan ulil aznibati masna wa salasa wa ruba'a wazidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat ke-1 tersebut sangat jelas sekali bahwasannya malaikat diciptakan oleh Allah untuk mengurusi berbagai urusan. Malaikat itu ada yang memiliki sayap 2, 3, sampai dengan 4 dan bahkan lebih. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun di dalam Al-Quran, adapun di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya malaikat itu wajib dipercaya, memiliki tugas, dan nama-namanya wajib diimani dan wajib diketahui oleh orang Islam. Ada 10 malaikat. Jadi 10 malaikat ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun nama-nama malaikat tersebut adalah: pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan tugasnya juga untuk meniup ruh ke setiap janin di dalam kandungan seorang ibu manusia. Yang kedua adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat datang kelak. Yang ketiga adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia ataupun mencabut segala sesuatu yang bernyawa. Jadi tugas malaikat Israel ini mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel juga mencabut nyawa jin, nyawa iblis, nyawa setan. Dan malaikat Israel juga mencabut nyawa para malaikat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberi rahmat, untuk memberi rezeki, untuk malaikat yang mengatur perputaran awan, perputaran rezeki manusia, dan perputaran-perputaran lainnya. Jadi intinya malaikat Mikail adalah malaikat pemberi rezeki. Kemudian yang kelima adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas sebagai penjaga neraka.
Kemudian yang keenam adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga surga, penjaga pintu surga. Kemudian malaikat Rakib. Rakib ke-8-nya Atid, Rakib dan Atid. Rakib adalah malaikat pencatat amal baik, sedangkan Atid adalah pencatat amal buruk ataupun kejahatan. Malaikat Rakib dan Atid ini malaikat Rakib berada di sebelah kanan manusia, sedangkan malaikat Atid berada di sebelah kiri manusia. Kemudian yang ke-9 adalah malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar adalah malaikat penanya di dalam kubur. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Nakir. Malaikat Nakir pun adalah penanya di alam kubur. Jadi Mungkar dan Nakir ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai manusia di dalam kubur, yang mana apabila tidak mampu, kedua malaikat ini akan memukul manusia tersebut. Jadi dalam ajaran agama Islam ada namanya azab kubur. Sebelum kiamat kelak, malaikat Mungkar dan Nakir ini bagi orang-orang yang berdosa akan dipukulinya sampai hari kiamat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itulah dia ciri-ciri malaikat, dari penciptaan para malaikat, dari bahan malaikat diciptakan, dan nama serta tugas-tugas malaikat di dalam ajaran agama Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, malaikat ini bukan 10 saja. Malaikat ini banyak jumlahnya. Jadi pemimpin mereka adalah malaikat yang 10 tersebut. Jadi malaikat ini dipimpin oleh yang ke-10 tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat perkasa, yang sangat kuat. Malaikat ini tidak takut kepada segala sesuatu apapun. Malaikat hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak melawan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya malaikat adalah makhluk yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.